Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi STI Surakarta, dimanapun teman-teman semua berada. Kita jumpa lagi di mata kuliah Financial Foundation bersama saya, Era Trianita. Oke, di sesi kali ini kita masuk ke dalam materi ya, apa itu keuangan atau kita bisa sebut sebagai what is finance ya. Nah, what is finance teman-teman semuanya ya. Nah, di keuangan nanti teman-teman akan mempelajari apa ya. Dan nanti juga teman-teman akan membedakan apakah akan ada perbedaan antara akuntansi dan keuangan ya. Oke, kita lihat dulu ya. Keuangan itu apa sih? Ya kan? What is finance? Oke. Nah, what is finance sendiri yang pertama adalah ya teman-teman semua mempelajari ya ketika teman-teman ya dihadapkan ya atau di posisi ya seorang keuangan di bidang di perusahaan atau di UMKM ya teman-teman di sini akan berhadapan ya atau mempelajari tentang apa keputusan barang apa yang akan dibeli dan tidak. Artinya apa ya? Yang akan dibeli di sini lebih ditekankan pada bisa dibeli, bisa diputuskan. Oke, apa saja Bu itu, ya kan? Nah, keputusan yang bisa dieksekusi, ya bisa dibeli, itu apa? Terkait dengan keputusan jangka panjang dan jangka pendek. Itu kita langsung saja ya. Oke, keputusan jangka panjang di sini ya, contohnya apa ya? Teman-teman semua pembeli sebidang tanah atau teman-teman semua membeli bangunan, membangun ya, dan juga teman-teman membeli peralatan, yang mana peralatan tersebut untuk membantu operasional bisnis perusahaan UMKM ya, produksi dari daging biasa jadi bakso ya. Lah Bu, bakso kan bisa tradisional ya, tapi kan bisa juga ya kita menggunakan mesin agar lebih cepat ya, agar lebih efisien seperti itu. Nah, itu contohnya. Jadi, keputusan ya yang bisa dilakukan secara jangka panjang hanya dibeli di awal ya, itu kita bisa sebut sebagai long term atau jangka panjang. Lalu, kalau jangka pendek itu contohnya apa ya? Nah, jadi seorang keuangan ya di bidang perusahaan ya di sektor perusahaan atau di UMKM di sini ya memutuskan ya yang bersifat jangka pendek ini contohnya menganggarkan persediaan ya. Nah, jangka pendek artinya apa ya, dalam 1 bulan ini ya atau secara periodik terus menerus setiap 1 bulan ya, atau bisa juga setiap minggu ya. Kalau persediaan ini contohnya apa tadi, bakso ya kan. Nah, ada persediaan yang untuk menunjang ya produksi bakso, contohnya bumbu-bumbu ya teman-teman semua. Lalu ada mie misalnya ya, yang mana ya cepat habis ya teman-teman. Nah, masuk nih ke jangka pendek. Lalu ada juga rekrutmen karyawan. Oke. Nah, karena karyawan di sini ya ada turnovernya ya, nanti mau jangka pendek ataupun jangka panjang ya nanti tergantung ya teman-teman, tergantung dari operasional bisnis dari perusahaan. Nah, ini contoh-contohnya. Apa yang dilakukan oleh seorang ahli finance yang pertama yaitu memutuskan apa yang mau dilakukan ya, apa yang mau dibeli, jangka panjang dulu atau jangka pendek dulu. Nah, ini dia. Lalu yang kedua di sini ya terkait dengan strategi teman-teman. Bagaimanakah teman-teman semua mendapatkan dan mengelola uang? Oke. Nah, mendapatkan dan mengelola uang di sini ya, kita bisa breakdown ya. Yang pertama dari investor. Oke. Nah, di mana investor ini ya bisa bersifat individu, bisa juga bersifat perusahaan. Lalu juga ada utang. Nah, ini dia, utang ya bisa dari bank, lembaga keuangan, non perbankan pun juga bisa. Oke, ada juga koperasi. Contoh lain apa? Dana pribadi. Misalnya apa? Saya ya memiliki usaha A yang ingin membangun usaha B. Nah, saya memodali terlebih dahulu ya untuk anak perusahaan saya. Lalu juga ada laba bisnis. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ya teman-teman semua ya. Nah, suatu perusahaan ya atau usaha ya ada yang start dari nol dan ada juga yang dia ya sudah lama berdiri. Oke. Nah, kenapa hal tersebut perlu ditekankan? Karena ya berkaitan dengan keuangan. Nah, contohnya, kalau usaha tersebut baru berdiri, maka ya yang memungkinkan cara untuk mendapatkan uang selain dari dana investor ya atau dana pribadi tadi misalnya ya. Nah, tadi ya teman-teman ya bisa juga ya dari investor perseorangan. Oke. Nah, di mana investor tadi
invest ya, invest bla 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 dari presentasi ya kan, lalu invest ke usaha tersebut. Nah itu, jadi ketika usahanya baru berdiri yang memungkinkan mana? Investor dan dana pribadi. Nah terus dari sisi utang dan laba bisnis bagaimana Bu? Oke, dari utang dan laba bisnis ini nanti ya disarankan ketika usaha tersebut ya sudah berdiri atau sudah berjalan lebih dari 1 tahun gitu ya teman-teman semua. Jadi cara mendapatkan dan mengelola uang. Oke. Kalau mengelola uang banyak kita dari investasi ya teman-teman semua, nanti akan ada section sendiri. Oke. Nah ini dia tadi investasi. Nah di keuangan yang ingin saya tekankan ya bahwa akan ada pengelolaan aset. Nah kita tahu bahwa aset di laporan posisi keuangan itu terbagi menjadi 2 ya kan, ada aset lancar dan tidak lancar. Namun ya dari segi keuangan ya teman-teman di sini ya akan saya kenalkan dengan 2 hal, yaitu aset produktif dan aset konsumtif. Nah yang termasuk aset produktif di sini adalah ketika ya aset tersebut ya di masa yang akan datang yang mendatangkan cuan atau mendatangkan laba dan juga nilainya itu bertambah. Contoh, ketika teman-teman semua jalan-jalan di makam haji ya. Nah, ada tuh poster yang namanya apa? Tanah disewakan. Nah, dari si penyewa pasti akan mendapatkan apa? Uang. Nah, itu contohnya. Bedanya dengan aset konsumtif apa, Bu? Aset konsumtif ini bersifat ya, ketika kita memiliki maka nilainya ini akan berkurang. Ya, contohnya apa? Mobil. Nah, contoh lain apa? Handphone. Ya, lah kan Bu, handphone kadang kita bisa gunakan Bu untuk operasional. Nah, namun kebanyakan HP ketika kita beli dan lalu kita jual maka harganya akan turun, seperti itu teman-teman semua. Nah ini ya cara mendapatkan dan mengelola uang. Oke, ini pengelolaan ya, yang pertama bisa scheduling, lalu yang kedua di sini bisa budgeting, yang ketiga evaluasi dan controlling. Nah ini dia yang dilakukan oleh seorang ahli keuangan, seorang finance di perusahaan dan di segi UMKM. Nah ini teman-teman semua ya, sekian untuk sesi kedua ya. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan sampaikan, bisa di WhatsApp atau bisa juga di kelas ya. Sekian dulu untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.